Hai guys, welcome back to Talk Me. Kembali lagi di Talk Me ya, kita udah lama banget gak ngonten dan sudah lama tidak kedatangan bintang tamu. Dan malam ini malam-malam luar biasa banget. Kita sudah mempersiapkan satu bintang tamu yang sangat luar biasa, senior dan karyanya bener-bener wah, pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah ya. Luar biasa banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya cerita, pengalaman atau jasa dalam bidang apapun, bisa banget teman-teman cerita. Langsung aja kirim cerita kalian ke email dan nomor WhatsApp di bawah ini. Jangan lupa sertakan nama, usia, sosial media, dan ceritakan intinya saja. Nanti akan kami pilih dan akan kami undang ke studio Eka Risma untuk bercerita. Pokoknya kalau teman-teman punya masalah tuh jangan dipendam ya. Harus di-share karena nggak semuanya itu bisa kuat untuk menahan semuanya. Waduh, apa sih ngomong apa nggak jelas banget nih. Ketawa dong. Apa sih ngaco ini? Aduh Mas, halo selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, jangan serius-serius ya Mas. Ini Iya. agak sepaneng loh saya agak grogi nih karena benar-benar sama senior malam hari Iya, ini. mertua ya. Iya, aduh, tidak. Jadi malam ini kita kedatangan seorang seniman. Ada Mas Sinung. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Mas Sinung? Alhamdulillah baru sehat. Wah, baru sehat ini. Iya, kebanyakan lembur. Oh, kebanyakan lembur. Jobnya banyak banget ya. Ya, bukan job sih, tapi ya kebiasaan sehari-hari menggambar dan menggambar. Iya. Banyak luar menggambar, biasa. banyak rezeki. Amin. Ya, di sini ada Mas Sinung. Ini teman-teman dari IPB juga ya. Dari PB. Iya, Ikatan Pelukis Banyumas. Jadi kita ada komunitas gitu untuk seniman-seniman di Banyumas. Tentunya di luar Banyumas juga banyak, mungkin yang komunitas yang lebih luas juga banyak ya. Dan kemarin kita juga baru ada pameran Gergah ini ya. Gergah ini. Iya. Dan kaosnya masih dipakai nih. Pakai ini ya. Iya. Sengapak seniman ngapak seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, luar biasa. Jadi terkumpul di Purwokerto. Iya, jadi Mas Sinung ini merupakan tentunya ada seniman yang senior ya. Kemudian ilustrator freelance di majalah Bobo ini dan penerbit lainnya. Wah, jadi teman-teman yang biasa lihat majalah Bobo siapa nih? Oke, di belakang banyak ini ya. Luar biasa. Boleh diceritakan dong Mas Sinung awalnya terjun ke bidang seni rupa itu kapan sih? Kalau terjun ya mungkin ya sebelum terjun kan persiapan dulu Iya. mungkin ya sejak kecil sih aslinya. Jadi berminat di dunia gambar itu mungkin SD itu sudah coret-coret dan menginjak SMP itu karena saya sekolahnya saya asli kan orang Brebes aslinya. Asli Orang Brebes, ya. Kecamatan Tanjung. Jadi rumah saya itu nggak jauh dari stasiun rel kereta api. Dan sekolah saya itu SMP-nya 1 kilo dan untuk berangkat ke sekolah saya melewati rel. Lah, saya lewat rel itu kan sepanjang jalan itu kan selalu ada penumpang itu selalu membuang makanan. Iya. Itu biasanya yang dibuang itu kan korannya bekasnya. Iya, Nah, betul. di situ saya sering lihat kayak koran Pos Kota, Doyo atau Iya. apa. Itu kan bagus-bagus. Tapi kan masih di bawah tuh. Saya kumpulin. Kalaupun pagi kan kena embun, basah. Saya taruh, saya kasih batu. Tulangnya saya ambil. Iya. Terus dari itu selalu begitu sampai rumah kalau sudah siang, malamnya saya buka-buka dan saya contoh. Nah, Oke. proses pencontohan itu mungkin ya itu kan akhirnya terekam di alam bawah sadar Iya. saya. Akhirnya menjadi kebiasaan sampai SMA juga. Sampai SMA. Karena SMA juga saya ngelewati rel. Oh iya. Itu. Wah, luar biasa. Memang pengalaman dari kehidupan seseorang tuh berbeda-beda ya Mas. Kadang dari hal kecil itu bisa menjadi sebuah hal besar dan dapat mengawali apa yang seterusnya dijalani sampai sekarang gitu ya. Tapi kalau dari keluarga itu memang ada yang seniman juga? Kalau seniman sih enggak, cuma ibu saya itu tukang jahit. Oh, Jadi masih saya iya ya. terbiasa melihat pola, Oke. gambar pola, gambar orang model-model. Jadi saya lihat itu tiap hari, jadi ya kerekam juga. Dan paman saya yang dulu itu ya TNI lah, TNI, itu juga oke. suka coret-coret. Oh. Tapi kan jarang ngobrol, jadi nggak belajar lah. Iya.
Jadi waktu itu ya sudah ini otodidak ibaratnya. Otodidak ya. Setelah SMA saya mau melanjutkan kemana? Bingung. Bingung. Karena kan saya IPS. Oke, SMA-nya IPS. Mau jadi tentara tinggi nggak sampai. Mhm. Mau jadi dokter utek tumpul. Iya. Oke. Matematika nggak mungkin. Iya. Gampang oleng. Nah, akhirnya kayaknya aku bisa seni. Seni. Daftar, tapi waktu itu saya sempat nganggur setahun karena bapak saya nggak punya duit. Oke, jadi setelah lulus nggak langsung melanjutkan kuliah Jadi nganggur ya. dulu. Tapi selama nganggur saya tuh ya sering coret-coret. Nah akhirnya setelah nganggur setahun lewat itu akhirnya mendaftar yang saya tahu info cuma ada di Semarang, sekolah seni IKIP loh waktu itu IKIP, dulu. oke. Saya masuk IKIP 92. 92. 92. Di situ aku baru ngerti tentang lukisan, tentang apapun tentang seni. Karena daerah saya itu ibaratnya miskin seni. Iya. Dan di situ kan belum ada atau internet kan waktu itu kan belum ada. Setelah di Semarang baru terbuka bahwa seni itu ya macamnya banyak. Iya, bukan hanya itu saja ya. Betul. Oke, berarti di IKIP dan sekarang UNES ya Mas? UNES 9 mengalami IKIP cuma 1 tahun. Cuma 1 tahun. 93 mulai pindah ke Universitas Negeri Semarang, perubahan nama. Oke, perubahan nama. Berarti memang mengalami transisi pada masa itu ya? Iya. Dan jurusannya memang seni rupa dan kerajinan. Seni rupa dan kerajinan. Harusnya jadi guru. Iya lah Mas. Dosen juga bisa ini. Iya. Sejak awal memang tidak ada pikiran untuk jadi guru. Oh gitu. Terus kuliah 7 tahun. Kuliah 7 tahun. Karena mungkin dosennya sudah bosen mungkin ya. Itulah lulus. Mantap. 14 semester. Nah kenapa saya sampai 7 tahun ya karena saya nyambi. Nyambi untuk biaya kuliah juga. Karena kan biaya seni ya. Sekolah seni itu kan biayanya mahal. Betul sekali. Peralatan betul. Iya. Nah, saya nyambi kerja di penerbitan juga tapi freelance sebagai komikus anak-anak. Itu pun masih manual dulu ya Mas? Semua manual. Semua masih manual. Jadi kekuatan manual itu memang basic ya. Jadi ya beruntung saat itu saya belum kenal komputer atau internet. Iya. Jadi segala referensi saya itu selalu mencari ke waktu itu ke Johar, pasar Johar atau loakan-loakan manapun. Saya beli. Iya, karena nggak kayak sekarang ya Mas. Sekarang banyak tuh di Google, sosial media ya buat referensi. Tapi dulu itu tinggal klik gampang. Tapi dulu itu kita harus benar-benar kayak cari banget dan ya kebanyakan dulu manual tuh lebih lebih unggul ya. Karena memang zamannya dulu belum seperti sekarang. Iya, dan bisa merasakan babak belur kita. Jadi apa ya? Dengan bahan referensi yang minim, tapi kita keliaran berpikir kita itu diasah di situ. Kalau kita nggak kuat ya memang ya sudah mending jadi guru saja. Iya. Mas Inung saat ini kesibukannya sedang apa nih? Sibuk apa? Saya sibuk melukis. Sibuk melukis murni ya. Karena kenapa saya pindah lukis? Kenapa itu? Karena saya dulu tulis sejak tahun 2000 sampai pandemi. Saya itu kan ilustrator, komikus dan karikaturis. Sekarang karena dunia penerbitan itu sudah mulai surut karena kan kalah sama betul sekali. Apa itu kan? Jadi oplah itu turun dan job-job untuk para freelancer. Kayak saya itu kan sedang 2013 mulai freelance. Iya. Itu mulai agak dikurangi dan akhirnya dan saya berpikir lagi ini untuk mengatasi hal ini gimana sih? Karena kan dunia penerbitan itu kan sistemnya gini. Kalau yang sudah senior otomatis kan kekuatan badan itu kan berkurang. Iya. Dan penerbitan itu butuh stabilitas untuk ngisi sebuah rubrik. Harus stabil. Kalau seiring umur yang tua-tua kan capek. Iya, betul cari sekali. Yang muda. Nah, yang muda diuntungkan dengan teknologi. Iya. Coret apapun jadi. Tinggal klik referensi mana. Nah,
itu. Oke. Dilalah. Kalau dunia penerbitan, kita bukan apa artinya bukan merendahkan atau penerbitan. Senior sama junior itu hampir honornya itu sama. Sama. Yang saya alami, Heeh. walaupun bukan semuanya ya. Mm-mm. Biar saya yang salah sendiri. Oke. Itu honornya sama. Yang belum bisa apa-apapun, gajinya sama dengan yang sudah senior. Padahal yang junior diajari yang senior. Itu enggak adilnya di situ. Iya, betul. Jadi saya mulai mengurangi akhirnya. Saya mencoba melukis. Jadi sebelum saya mulai melukis, aslinya itu 2010 sudah ancaman. Oke. Saya sudah mulai melukis lagi di saat ini. Saya pulang kantor. Kantor kan saya berangkat setengah 7 pagi. Iya. Pulang jam 9 malam. Itu bertahun-tahun. Saya hampir ibaratnya tidak pernah lihat matahari. Oke, karena benar-benar sibuk ya, pulang udah malam. Ngadepi komputer terus. Iya. Ibaratnya gini, kalau saya pulang dari kantor itu lihat berapa meter udah putih. Nah, seiring waktu saya mulai manual, mata mulai normal lagi. Oh gitu. Jadi waktu mulai melukis 2010 sampai pandemi. Lukisan itu memang buat hiburan saja. Saya nggak berpikir bahwa lukisan waktu itu bisa untuk hidup. Itu nggak pernah berpikir begitu. Mikirnya cuman ya udah mengisi karena saya kan suka dulu juga. Kos kan di Jakarta itu kos. Di kos. Oke. Di Jakarta berapa tahun, Mas? 20 tahun. 20 tahun. 2000 sampai pandemi. Berarti di Purwokerto ini nggak lama ya, Mas? Belum awal lama. pandemi. Awal pandemi berarti berapa? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Berarti lama di Jakarta. Iya. Dan 20 tahun dan masuk ke kayak jadi penerbit ilustrator gitu, karikatur gitu tuh di Jakarta. Pada saat di Jakarta. Jadi Jakarta itu memang berawal dari ini, hobi waktu kuliah. Waktu kuliah. Karena saya waktu kuliah belajar melukis dianggap tidak bisa atau tidak berbakat di lukisan. Oh begitu. Jadi saya larinya ke ilustrasi. Ilustrasi. Waktu itu ilustrasi itu saya waktu lulus ya, lulus itu dipanggil kakak kelas yang sudah kerja di penerbitan. Saya langsung ke Jakarta. Iya. Nah di situ itu ikut Pak Arswindo Atmawiloto almarhum. Iya. Nah di situ pas ada Keluarga Cemara, sinetron Keluarga Cemara. Iya iya. Nah saya bagian divisi penerbitan majalah anak. Wah luar biasa, iya. Berarti memang pernah terjun ke film gitu juga ya Mas, walaupun bukan sebagai yang di situ gitu. Iya, artinya berdampingan lah, hidupnya bersama dengan situasi orang-orang yang lagi bikin sinetron. Oke, luar biasa. Memang apa ya, dunia seni itu memang semuanya itu apa ya namanya? Berkaitan. Jadi ya tidak bisa melupakan atau tidak memakai salah satu gitu ya Mas. Iya. Luar biasa, berarti pengalamannya memang banyak banget ini. Karena pengalaman kita hidup walaupun bukan pelaku di dunia apa namanya sinetron atau apa. Iya. Tapi kan setidaknya kita ngerti tiap hari ketemu ngobrol sama produsernya, sama pemain, sama kru-kru yang lain. Kita ngobrol. Jadi setidaknya pengalaman mereka itu bisa kita ambil dan kita bisa kalaupun ya, kayak saya ilustrator. Iya. Ilustrator itu wawasan harus banyak. Nah, bisa diambil dari pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain. Iya, betul. Nah, dari situ kita seorang ilustrator itu dituntut untuk menerjemahkan suatu suasana atau suatu naskah. Itu kita terjemahkan dalam bahasa gambar. Nah, gambar itu harus ada simbol-simbol tertentu. Iya. Nah, itu kita kerjakan. Awal-awal memang kita pusing sampai bingung. Itu berjalan sekitar 2 bulan, 3 bulan lah. Kita pusing biasa, karena belum ngerti dunianya. Iya. Karena kita kalau ikut penerbitan, kemarin tuh yang dulu itu tabloid lah ibaratnya. Kan itu ada deadline. Wartawan dia mencari narasumber.
Iya. namanya artis atau tokoh, kan nggak ketemu kan. Akhirnya dia menulis sendiri berdasarkan pengalaman dia atau nanya temen yang sudah ketemu si tokoh itu. Iya. Nah, wartawan kan nggak punya fotonya Iya, betul. karena nggak ketemu narasumber, Heeh, heeh. kan nggak mungkin dia ambil fotonya orang Iya. dipasang. Nanti tugasnya ilustrator untuk menggambar wajah tokoh itu. Wah, luar Itu biasa. itu pusing, Susah ya mencari. pusing susah. Tapi untungnya sepusing-pusingnya ilustrator di penerbitan itu tetap dibayar. Oh gitu. Oke. Jadi kita belajar tapi dibayar. Belajar tapi tetap dibayar ya. Walaupun gajinya nggak tinggi. Ya umum lah pas-pasan. Iya. Nah, di situ. Oke. Nah di situ belajar ketemu teman-teman akhirnya komunitas udah biasa. Iya. Itu juga nambah relasi juga ya Mas. Betul. Berarti seorang ilustrator dan komikus itu beda dengan kita melukis. Secara atau fisik atau apa memang ya, sudah emang beda. berbeda, Memang iya. beda. Karena kalau ilustrator atau komikus itu biasanya berdasarkan naskah Oke. dan bercerita, biasanya berlembar-lembar. Oh iya. Dan itu memang ada naskahnya, ada narasinya gitu ya, ada Biasanya ceritanya. Kalaupun komikus yang satu kelompok tim, biasanya ada tukang bikin cerita, terus tukang sket, tukang spidol atau Iya. line art. Iya, iya. Nanti ada yang warnai. Oke. Itu biasanya satu tim dan itu ada koreksinya. Lukisan beda. Lukisan itu beda ya. Dan sepertinya lebih terbatas sebagai ilustrator ya. Iya, waktu itu iya. Karena kita kan ada aturan ya dan Ada aturan. harus membuat apa yang sudah diberi gitu kan, sesuai betul. brief. Iya. Dan sistemnya deadline. Oh, iya. Deadline. Bisa nggak bisa, sakit nggak sakit, kerjaan rampung. Oh. Tuh. Oke, berarti bisa masuk sebagai ke penerbit-penerbit sebagai ilustrator itu awalnya dari kampus untuk link-linknya gitu kan. Awalnya kadang kan bingung nih, gimana ya biar kayak misal Mas Inung yang paling ini kan bisa menjadi ilustrator majalah Bobo. Misal Risma sendiri nih pengen nih bisa jadi ilustrator ke sana, itu gimana ya, lewat mana ya gitu. Kadang kan mencarinya itu loh Mas. Iya. Kadang orang kan berpikir link ya. Iya. Itu tidak. Itu tidak, maksudnya tidak banget lah. Artinya mungkin link ada. Iya. Tapi kalau di dunia seni itu karya yang bicara. Setelah karya yang bicara baru attitude kita. Oke. Karyanya bagus, tapi kalau kita ibaratnya tingkah kita itu tidak baik, Iya. kemungkinan ditolak. Tapi karyanya biasa, tapi kita bisa komitmen sama orang baik, tidak menyakiti, tidak menakali, tidak mencurangi, insya Allah tetap kerjasama terjalan. Iya, iya. Karena tetap butuh kenyamanan dalam sebuah tim. Iya, betul sekali. Daripada kita sama orang yang pinter tapi nyakiti. Betul. Iya, benar banget nakali. itu. Iya. Kadang kita ditikung apa-apa itu banyak. Jadi mending sama orang yang biasa tapi attitude-nya bagus, artinya kerjasamanya bagus. Bukan berarti aku sayang orang baik ya. Tapi aku berusaha baik gitu. Oke. Tapi kalau saat ini lebih sering ke lukis ya Mas? Ya. Nah, kenapa saya ngelukis? Dan jenis lukisan saya cenderung kartun. Karena itu ya ada ceritanya juga. Kebanyakan ya kalau kita melukis bayangannya kan realis. Iya. Lukisan itu harus begini. Nah, saya mencoba realis. Tapi peran saya itu saya terlempar ke 20 tahun yang lalu. Oke. Karena balik dari nol. Saya dekoratif pun terlalu banyak tata cara. Nggak bisa. Saya terlempar lagi. Terus baca teori, kok tambah bodoh. Nah ini perenungan lagi akhirnya. Akhirnya saya ketemu senior saya waktu itu ya. Ya pelukis juga, namanya di Ancol, Pak Yosusilo. Itu guru, termasuk guru saya yang ngajarin lukis. Iya. Aku nanya, lukis gimana sih Pak? Lukis itu ya begini aja, gini. Intinya dikasih tahu. Iya betul. Akhirnya kepedean itu ada. Oke.
Yang penting jangan termakan teori. Jangan berpatokan dengan Iya, teori gitu teori ya. itu penting untuk wawasan kita, tapi dalam berkarya teori kita singkirkan dulu. Oke. Nanti teori itu akan berjalan setelah adanya karya. Jadi berkarya dulu lah, Iya. jangan takut salah. Nah, saya waktu itu realis nggak bisa, akhirnya merenung, bingung sendiri. Akhirnya tak sederhanakan. Kenapa saya nggak gambar ilustrasi saja ke kanvas? Iya. Nah, itu Betul. tes pasar. Aku nyoba gambar selama pandemi. Iya. Pandemi kan waktu itu ya, balik lagi. Mm-mm. Saya pulang dari Jakarta. Iya. Heeh. Itu tanggal 10 April 2020 itu kan PSBB Jakarta. Iya. Itu kan panik saya. Mm-mm. Di sini keluarga bilang, "Mas pulang, ini, bahaya." Ya udah, akhirnya apa? Saya cuma bawa komputer sama monitor yang kecil Iya. sama pakaian. Nggak bawa apa-apa. Sampai sini bingung, 4 bulan aku nganggur. Iya. Itu drop, nggak punya PD, nggak punya. Mm-mm. Ya kan terbiasa dengan kantor, Iya, dengan betul. job-joban, dengan apa. Sebenarnya biasa lah, ada tugas-tugas Iya. kan. Ini kaget ya, benar-benar. Kaget. Nah, istri saya Luas, heeh. nilalah kan untuk kebutuhan ngajar kan pakai wifi kan, Iya. pasang wifi. Buka, nah, aku laptop komputer buka Mm-mm. internet. Nah, aku mau sebelum itu aku tuh inboxi teman-teman yang ada di penerbitan, jawabannya nggak ada, Oke. karena mereka memaksimalkan karyawan untuk mengerjakan tugas. Iya. Bingung lagi, akhirnya saya lempar dengan cara ngupload karikatur saya upload. Iya. Ternyata ada yang minta. Waktu itu harganya kalau biasanya kan saya karikatur kan satu wajah kan 400.000. Iya. Mm-mm. Itu berupa soft copy file toh. Cuma file aja. Iya, itu 400.000. Oke. Di situ dapat kan dapat transparan. Aku ngambil temanku yang tukang kanvas. "Mas, tolong, saya punya uang. Mm-mm. Apa potong 300 nih, bisa jadi kanvas berapa?" Terus dikirim, "Mas, jadi ini dapat 6, kurang kecil." Oke. Datang, saya itu bongkar gudang, cat lukisan anak saya pakai, tak ambil lagi. Iya. Agak atos itu tak kasih air, mulai Mm-mm. foto upload Oke. Facebook, ceder, butuh berapa ya? Sebulan lebih lah, Sebulan lebih. itu belum ada yang nyenggol. Nah, akhirnya ada yang info, "Mas, itu maharnya berapa?" "Segini, Pak." "Bisa kurang?" "Bisa." "Saya ambil ya." "Oh iya." Habis itu bergulir Mm-mm. sampai sekarang. Berarti mengawalnya dari itu ya. Gitu. Luar biasa. Berarti kalau benar-benar fokus di lukis itu ya Mas. Pas di Purwokerto atau memang di Jakarta? Berapa? Di Purwokerto itu udah fokus benar-benar Fokus. mulai ngelukis, berkarya. Iya. Tapi memang gini loh, ada bedanya gini. Kalau melukis Mm-mm. sekedar hobi, Oke. itu kemungkinan lakunya itu jarang. Oh begitu. Berarti kita jadi seniman juga harus menentukan karya kita ini untuk kemana gitu. Ya, kita harus bismillah. Oke. Tapi kadang juga tidak menyangka ya Mas. Saya melukis cuma hanya hobi, tapi kok malah ada yang tertarik gitu. Yo, bisa Banyak jadi. yang seperti itu juga. Itu tergantung ininya, ketulusan hati pelukis. Oke. Kalau kita, karena gini, lukisan menurut saya sendiri ya, moga-moga yang salah lah. Lukisan ya, kalau kita berawal dari ada rasa pengen hebat, Mm-mm. pengen mengalahkan yang lain, atau lukisan ini mengkritik orang, itu agak kurang laku. Oh gitu. Terkenal mungkin terkenal, tapi nggak laku, Oke. jarang laku. Karena kan lukisannya itu mengandung unsur negatif. Oke. Itu bedanya. Bedanya seperti itu ya. Jadi kalau kita melukis cuma seneng-seneng ya, dengan Iya. gembira, lukisan itu akan terpancar, ada positifnya. Betul. Aura positif. Semuanya tergantung dengan niat lah ya Mas. Ketulusan kita itu dalam berkarya itu seperti apa gitu. Berarti lukisannya Mas Rayung, Mas Sinung banyak banget nih.
Di rumah banyak ya? Malah nggak ada, Mbak. Oh, nggak ada. Tapi emang itu sih udah kelihatan banget apa namanya? Oh, ini pasti lukisannya Mas Inung. Iya. Apa namanya? Artinya nggak ada sudah di orang-orang. Oke. Ah, Luar biasa. Karena setiap seniman kan punya apa namanya ciri khas masing-masing ya. Iya, dan kalau sudah menemukan intinya apa ciri khas itu pasti seterusnya bakal ngelukisnya hampir mirip-mirip gitu ya, Mas? Iya, ya kemungkinan iya. Karena gini, Mbak ya. Ciri khas itu masalah kebiasaan. Jadi saya itu nggak sejak awal nggak terfokus mencari ciri khas. Iya. Oke. Sedangkan ciri khas itu akan terbentuk berdasarkan kebiasaan kita. Walaupun kita awal selalu harus punya kiblat untuk berkarya. Nah, saya suka ini. Saya punya kiblat, saya suka juga jenis ini. Kita tiru. Karena ini sebagai batu loncatan kita untuk meminjam kreatif orang. Betul. Kita nggak capek. Kalau kita mengendalikan pikiran sendiri, sampai gundul berapa kali pun nggak bisa, Mbak. Betul. Capek. Memang harus ada inspirasi, referensi itu penting banget ya, Mas. Itu Nggak murni memancung. gitu ya. Nggak murni dari semuanya tuh kita harus mikir sendiri apa ya gitu. Pasti kan tetap harus melihat apa yang sudah ada. Cuman kita modifikasi lagi dengan apa yang kita lihat gitu kan, Mas. Betul. Tidak jiplek gitu loh maksudnya untuk melihat gitu kan. Nyontoh itu pun nggak boleh. Iya. Nyontoh terus persis dipamerkan, itu masalah etika. Oke. Tapi ciri khas kecenderungan kita untuk melakukan sesuatu itu dan orang lain yang akan bisa membaca. Kita sendiri nggak menyadari bahwa itu ciri khas. Dan kalau saya bilang saya ini ciri khas kayak gini, ya saya terjebak sombong dong. Iya. Nggak boleh. Betul. Oke, kemudian untuk seorang seniman itu tadi apa namanya karyanya itu banyak yang suka kemudian membeli. Itu apakah kita harus gimana namanya ya, harus sering ikut pameran atau ikut lomba? Maksudnya bagaimana seorang seniman itu namanya bisa muncul gitu, Mas? Ya ada beberapa jalan, Mbak. Yang pertama ya, mungkin satu, sering ikut pameran. Sering ikut lomba. Ini pun untuk mengenalkan kita ke dunia khalayak ya, Bapak. Saya ada loh karya. Ya. Ini pun kalau kita karyanya memang kemedol atau punya daya jual ya alhamdulillah. Oke. Tapi ada yang tiga lagi nih. Ini seiring waktu tanpa kita sadari, ini tiga penting dan ini pun saya lakukan. Saya murni menjual dari Facebook dan Instagram. Oke. Apapun, coretan apapun saya posting, iya. Karena sekarang juga kebanyakan mencari info lewat media sosial ya, Mas. Iya. Dan Instagram itu banyak yang nyasar. Mas, itu berapa? Mas, itu masih ada. Itu, dan sampai sekarang langgananku dari Instagram. Luar biasa. Memang makanya kan, wah ini aktif juga nih di Instagram. Saya juga sering lihat loh, Mas Dino. Ya memang kadang tuh kebalik-balik namanya. Soalnya ya nama-namanya hampir mirip gitu lah ya. Itu nama panggung. Nama panggung, waduh. Ini pengalaman ikut pamerannya juga udah banyak banget ya, Mas? Iya. Yang paling berkesan di mana tuh, Mas, kalau boleh tahu? Kalau pameran. Sulit ya? Karena semuanya pasti berkesan semuanya. Saya paling berkesan itu waktu di Ambon, pameran besar di Indonesia ya. Tahun berapa itu? 2000 berapa itu, 16 atau 18 ya. Saya waktu itu KTP-nya di Jakarta. Oke. Saya mewakili Jakarta, DKI. Luar biasa. Saya ya penyelenggaraannya ada di Ambon. Di situ ya kumpul para seniman Indonesia. Di situ berapa hari dan banyak pengalaman. Ternyata seniman itu ya begini. Pulang ya seperti biasa lah. Iya. Artinya belum ngerti strategi menjual itu, belum ngerti. Oke. Karya yang dimaksud karya yang kemedol, karya yang ideal, karya yang cuma main-main. Yang ngertinya saya itu pelukis, saya punya karya, saya pameran. Terus merasa saya pelukis loh. Iya. Itu nggak menjawab. Oke.
Memang susah ya Mas, Susah. dan tidak dapat dipikir lah ya. Kadang kalau Iya. kita gimana ya biar caranya ini, gimana itu malah nggak Hmm, ketemu-ketemu gitu ya betul. Mas. Dan harus babak belur. Perjalanannya juga Mm-mm. luar biasa sekali. Dan harus ikhlas. Iya, betul sekali. Mungkin buat teman-teman yang pengen lihat karyanya Mas Sinung atau mau pesen atau mau lihat-lihat bisa kemana nih Mas di Instagramnya? Instagram Sinung Rubianto. Oke, di Sinung Rubianto nanti teman-teman bisa lihat-lihat. Di Dan di Facebook juga aktif. Facebook Sabariman Rubianto Sinung. Oke, nanti teman-teman bisa langsung klik aja. Nanti Mm-mm. linknya ada di bawah ya. Nanti mungkin yang penasaran dan mau request atau mau pesen juga ya bisa banget ya Mas Sinung ya. Boleh. Mau foto juga Mau boleh. foto juga Apa boleh. di screenshot juga boleh lah. Oke, luar biasa. Soalnya karya saya itu gini aslinya. Konsep saya itu konsep tentang masa lalu. Mm-mm. Kenapa saya menggambar dunia anak-anak? Karena dunia anak itu bebas dari intrik apapun. Iya. Segala sesuatu yang saya suguhkan di dunia anak, umpamanya kenakalan anak, itu masih dianggap wajar. Dan itu saya berpikirnya gini, orang yang mengolah karya saya, dia akan merasa bahagia. Karena karya itu mewakili dia di masa kecil. Oke. Nah, Betul sekali. dan warna-warni saya nggak ambil, Mm-mm. karena di saat saya mungkin masih muda, itu sudah dicekoki dengan gambar Doraemon. Oke, Doraemon. Iya. Doraemon, Sailor Moon. Nah, para orang-orang yang sekarang sukses Iya. seusia saya, otomatis kan bareng sama saya kan sudah dicekoki dengan Mm-mm. warna-warni juga. Iya. Nah, sisi itu yang saya tembak. Luar biasa. Nah, jadi ya gitu untuk konsep masa lalu. Konsep masa lalu ya. Saya mengajak orang untuk kembali ke masa lalu yang tanpa beban. Oke. Beban itu, beban apa? Ya minimal orang itu akan reuni dengan teman masa kecil. Iya, betul. Oke, ini banyak banget yang dibahas ya. Mungkin nanti buat teman-teman yang pengen banget tahu lebih dalam dan lebih luas lagi tentang Mas Sinung, nanti bisa aja langsung ke Instagram atau Facebooknya ya Mas Sinung ya. Karena kita kalau Monggo. cerita satu-satu itu bisa sampai subuh nih kita, karena benar-benar Iya. prestasi dan pengalamannya luar biasa sekali. Nanti bakal Eka share juga, ada beberapa deskripsi. Mungkin boleh nih Mas Sinung untuk closing, gimana sih caranya kita mungkin yang udah belum berani untuk menggambar gitu. Mungkin buat teman-teman di sini yang sebenarnya aku tuh bisa gambar tapi ini sebenarnya tuh bisa dikatakan aku sebagai pelukis nggak sih gitu. Kadang kan banyak pertanyaan nih untuk teman-teman yang mungkin belum tahu gitu. Kalau menurut saya ya, pendapat ini masih pendapat pribadi Iya, saya. pendapat pribadi. Teori saya nggak tahu. Iya. Eh, Seseorang yang dikatakan punya bakat atau bisa melukis, Iya. itu satu, dia pernah bisa gambar persis. Minimal dia bisa menggambar anatomi tubuh manusia secara sempurna enggak. Oke. Itu karena basic dasar logika kita, daya pikir kita, logika kita bisa mengukur ketepatan visual ke yang kita lihat masuk ke otak, ke tangan. Artinya Oke. daya rekaman kita sudah bener, Mm-mm. ya minimal bener lah ya. Itu sudah ada basic untuk bisa lebih dari itu Oke. menuju bisa is komik Komik. atau ilustrasi yang lain. Iya. Itu basicnya kita harus bisa menggambar utuh persis, Iya. minimal itu satu kali lah. Satu kali Satu minimal. kali itu sudah sebagai minimal. patokan ya Mas ya. Karena sudah mengendap di bawah kita logikanya sudah bener. Oke. Tangan ya 5 ininya, jarinya bukan mungkin 10 atau berapa. Iya, Gitu. iya. Oke, berarti itu sebagai patokan ya, mungkin bisa menjadi motivasi juga nih buat teman-teman yang masih banyak pertanyaan, dan kuncinya juga harus percaya diri dengan apa yang mungkin kita akan tuangkan ya Mas. Betul. Nah gini, untuk menuju lukisan yang kita pelajari itu memang teknik ya, teknik itu penting. Iya. Tapi yang lebih utama itu kerangka berpikir kita. Kerangka berpikir. Oke. Jadi kalau kita mau melukis, itu mau senang-senang, untuk hobi saja ya, atau untuk hidup, atau untuk keduanya, ya Oke. silakan pilih. Iya. Dan masing-masing punya risiko sendiri. Betul gitu. sekali. Ha-ha. Dan jangan takut atau terlalu jangan banyak teori lah. Jangan terlalu dibebani dengan teori-teori yang Teori. sudah ada. Iya. Teori itu penting,
Kita harus membaca wawasan kita, tetap ya seorang pelukis juga harus berusaha untuk cerdas lah, walaupun saya bukan orang cerdas, tapi saya berusaha mencerdaskan diri dengan membaca. Iya. Itu penting teori, tapi lebih penting itu kita bergerak untuk berkarya. Karena jangan teori itu lebih indah daripada karya. Iya, betul. Jangan sampai teori lebih indah daripada karya. Oke. Betul. Ataupun kalaupun kita secara fisik, Ya. kadang tampang seniman itu lebih indah daripada karyanya. Tampang lebih seniman daripada karyanya. Aduh bahaya itu. Aduh bahaya. Nggak imbang. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Sinung ya. Kita sudah Matur ngobrol nuwun, panjang lebar. sami-sami. Nanti misalkan ada yang mau diceritakan lagi, kita bisa di episode selanjutnya nih. Karena Monggo. ini juga sudah luar biasa. Semoga bisa memotivasi teman-teman semuanya dan bisa menambah percaya diri nih ya. Mungkin kalau yang ya. mau belajar lukis juga bisa nih ke Mas Sinung ya. Ya bisa. Bisa dong, udah senior, udah ya pokoknya senior buat yang mau belajar lukis. Kayaknya juga selainnya Eka mau belajar lukis nih. Monggo. Sama Mas Sinung ini ya, luar biasa. Biar tersesat. Waduh, biar tersesat. ke dunia yang indah. Dunia yang indah dan lebih berwarna katanya ya. Ya, biasanya lukisan itu juga apa ya, mencerminkan diri seseorang ya, Mas. Ya, biasanya Iya. begitu. Dan kelihatannya Mas Sinung juga selalu bahagia dan hidupnya berwarna. Amin ya. Berusaha lah. Oke, sukses selalu Mas Sinung ya. Sami-sami, Ditunggu karya-karya terbarunya. Amin, Ya, siap. buat teman-teman yang mungkin nanti masih penasaran dengan Mas Sinung, pengen kenal lebih jauh lagi, bisa langsung hubungin ke Instagram atau Facebooknya ya. Dan yang mau belajar lukis juga bisa banget ya. Nanti Monggo. kalau ada pameran atau ada ya pokoknya pameran di Purwokerto dan sekitarnya, nanti kita bisa infokan yang mungkin pengen ketemu dengan senimannya langsung, pelukisnya langsung. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang mungkin punya cerita, langsung aja kirim cerita ke nomor dan email di bawah ini ya. Jangan lupa sertakan nama, usia, sosial media, dan cerita intinya saja, nanti akan kami undang ke studio. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih Mas Sinung. Sami-sami. Iya.